Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur keluarga besar KUA Kecamatan Menteng yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada kepala KUA yang hadir pada kesempatan ini dan juga kepada kepala PAIP, koordinator PAIP Kecamatan Menteng, dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya di siang hari ini di bulan Ramadan. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan kultum zuhur yang rutin diadakan di musola Musola KUA Kecamatan Menteng. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita lihat ya progres seseorang, atau katakanlah progres spiritual seseorang, ya, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa robihun. Orang yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Yaitu orang yang tren positifnya selalu meningkat, imannya semakin kuat, amal ibadahnya semakin banyak, kemudian akhlaknya semakin terpuji, dan kebaikan-kebaikan lainnya pun semakin meningkat. Nah, golongan inilah yang dikategorikan golongan yang beruntung, golongan yang berbahagia. Kemudian yang kedua yaitu man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, bahkan mungkin esok sama dengan hari ini. Orang seperti ini kehidupannya datar-datar saja. Pada suatu ketika dia semangat banget, tapi pada ketika yang lain dia menurun banget. Orang seperti ini kategorikan sebagai orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, man kana yaumuhu syarrum min amsihi. Orang yang pada hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Orang seperti ini tren kebaikannya menurun, yang menonjol bahkan nilai negatifnya. Orang seperti inilah yang dikategorikan sebagai orang yang mal'unun, orang yang terkutuk, orang yang celaka. Hadirin kaum muslimin, tentu saja kita semua ingin menjadi golongan yang pertama, yang selalu kebaikannya meningkat, semakin hari semakin baik, apalagi diperhitungkan dengan bertambahnya usia kita. Maka tentu saja kita ingin menjadi golongan ini. Hanya saja untuk mencapai tahap ini bukan perkara gampang. Perlu pengorbanan, tenaga, pikiran,
perlu kesungguhan, perlu kesabaran, perlu kerja keras, perlu tawakal, dan lain sebagainya. Belum lagi kita dihadapkan pada musuh-musuh kita yang senantiasa berupaya mengajak kita untuk berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat negatif. Salah seorang imam besar namanya Abu Lais As-Samarqandi, dia menulis sebuah kitab, namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Dia mengatakan bahwa seseorang itu dihadapkan pada 4 musuh. Bahkan dikatakan dia adalah musuh abadi yang kalau kita tidak waspada dengan musuh-musuh itu, maka kemungkinan kita akan terbawa oleh mereka, tergerus. Siapakah keempat musuh itu? Kata beliau, yang pertama ad-dunya wa mata'uha. Dunia dengan segala keindahannya, dunia dengan segala kenikmatannya. Hadirin kaum muslimin, kalau kita berbicara tentang dunia dalam konteks keagamaan, maka kita harus bijak menyikapinya. Karena apa? Karena di satu pihak kita membutuhkan dunia karena kita hidup di dunia. Tapi di sisi lain kita selalu diingatkan bahwa hati-hati dengan dunia, karena dunia punya daya tarik yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia ini adalah tipu daya. Nah, oleh karena itu maka hendaknya kita menyikapi dunia ini dengan bijaksana. Di satu sisi kita berupaya sekuat tenaga memperoleh dunia dengan segala kenikmatannya. Tidak dilarang kita bekerja keras, ya. Pagi dijadikan kepala dijadikan kaki dijadikan kepala, berangkat pagi, berangkat subuh, pulang malam mencari dunia. Salah? Tidak. Tetapi jangan pula dalam kesempatan kita mencari dunia itu meninggalkan sesuatu yang lebih berharga yaitu akhirat kita. Makanya ada istilah, ya, ini bukan hadis sebenarnya, tetapi banyak orang mengatakan hadis, ya. Ini cukup kata-kata hikmah sajalah, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hendaklah kalian bekerja untuk mencari duniamu seakan-akan kalian akan hidup untuk selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kalian akan mati esok pagi. Jadi pada akhirnya kita hendaklah bijaksana dalam menyikapi dunia ini. Ada keseimbangan yang tidak seimbang kalau menurut saya. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, tetapi harus tidak seimbang. Apapun alasannya, kepentingan akhirat harus selalu dinomorsatukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Yang kedua, kata beliau, musuh kita itu adalah an-nafs wa huwa sirrul a'da. Apa itu? An-nafs, nafsu. Dalam kamus bahasa Arab, an-nafs diartikan jiwa, diartikan juga dengan diri. Tetapi sebagian juga orang mengatakan nafsu itu adalah dorongan yang sangat kuat yang ada pada diri seseorang untuk melakukan satu tindakan. Yang dalam sehari-hari kita kenal dengan hawa nafsu. Hati-hati, dia adalah musuh yang sangat berat, musuh yang sangat rahasia, musuh yang kekuatannya luar biasa. Nah, kalau dihubungkan dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan puasa, maka sesungguhnya pada intinya puasa itu mengatur nafsu. Intinya nafsu, Pak. Bukan yang lainnya, bukan. Kenapa? Karena nafsu ini adalah memang godaan yang sangat berat. Dikendalikan nafsu manusia melalui puasa. Saya mau kasih contoh. Sesungguhnya kita makan itu kan hukumnya halal. Berasnya beras kita, nasinya nasi kita. Tapi kenapa Ramadan dilarang? Allah menguji kita dengan untuk menahan nafsu lapar. Kita punya istri yang kita nikahi secara sah. Mestinya boleh kita pergauli kapan saja. Tetapi Allah kemudian memberikan aturan di bulan Ramadan, nafsu ditahan. Semua ditahan nafsu. Nah, oleh karena itu, maka hendaklah kita waspada dengan musuh yang kedua ini. Bukankah ya, di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Itu artinya nafsu manusia masih
berperan. Kemudian yang ketiga, kata Abdul Razak Samarkandi, musuh manusia itu adalah asyaitonul jinni, setan bangsa jin. Ya, yang kita sering kali kita baca dalam Al-Quran, inna syaitona inna aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Sebenarnya kalau kita gaji lebih dalam, setan itu bukanlah musuh yang paling berat, Pak. Setan itu sebenarnya enteng-enteng aja. Kenapa? Karena setan ketika menggoda manusia, ya, dia hanya sekedar mengajak, merayu, membujuk, ya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, yaitu alladzi waswisu fi sudurin nas. Kita belum pernah mendengar ada setan bawa golok menghalangi orang untuk pergi ke masjid. Kita belum pernah mendengar ada setan bawa pedang memaksa orang untuk bermain judi. Enggak ada. Setan hanya datang melalui bisikan. Oleh karena itu, ya, sebenarnya setan itu tidak terlalu berat. Hanya saja setan menjadi berat musuh kita karena setan ketika menggoda kita tidak pernah berputus asa. Kesetanan. Kalau setan menggoda orang, kesetanan sebelum dia berhasil, ya, menundukkan orang, maka setan akan terus berusaha sampai orang itu mati. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita waspada dengan musuh yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, kata beliau, yaitu syaitonul insi, yaitu musuh sebangsa manusia. Dia bisa keluarga kita, dia bisa istri kita, dia bisa anak kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman bermain kita, teman sejawat kita. Sepanjang dia mengajak kita kepada maksiat, maka dia adalah musuh kita. Hadirin kaum muslimin, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itu saya yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.